Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu mawlana al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan dulu surat Al-Fatihah tawassulan li hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in ila jamil auliya wal anbiya wa syuhada wa sholihin khususan Sayyidi Syekh Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila jami' masyayikhina sunnah hadratus sayyidina ala hadrati mu'allif hadzal kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari qaddasallahu sirrul aziz wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Syukurillah ilal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ada'i zakat. Kalau kemarin kita masih membahas tentang ketentuan-ketentuannya, kita akan belajar kepada pasal tentang menunaikan zakat. Cara menunaikannya. Yajibu ada'uha ay az-zakati wa in kana 'alaihi daynun mustahrakun halun lillahi aw li adamiyyin fala yamna'u dainu wujub zakati fil adha. Fauran wajib menunaikan zakat. Jadi secara umum baik zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat fitrah atau zakat mal. Wa in kana 'alaihi dainun mustaghraqun. Walaupun dia masih punya hutang yang bisa menghabiskan hartanya. Rata-rata pengusaha-pengusaha kan seperti itu, Pak. Modalnya boleh utang kan, utang di bank, nanti utang, gitu kan. Kemudian ketika dia gunakan untuk modal, berarti kan sudah menjadi hak dia. Kalau tidak menghitung seperti itu sebagai modal, maka tidak akan bisa berzakat. Kenapa? Karena pengusaha-pengusaha itu kadang-kadang aset yang dia punya itu dibandingkan dengan utang di banknya yang dicicil yang belum jatuh tempo, ya, itu lebih besar hutangnya. Lalu bagaimana mereka? Apakah mereka dengan kemampuan yang mereka ada, ya, yang statusnya sudah menjadi muzaki hanya karena hutangnya, kemudian tidak wajib? Tentunya wajib. Di sini walaupun punya hutang dan hutangnya itu bisa menghabiskan hartanya, tetap dia wajib membayar zakat. Fauran seketika. Walau fi mali sabiyyin wa majnunin, walaupun pada hartanya orang atau anak kecil dan orang yang gila. Orang yang gila. Lihajatil mustahiqina ilaiha. Kenapa harus segera ditunaikan? Karena hajatnya mustahil, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Jadi tidak boleh ditunda-tunda. Walau bitamakkunin minal adani, ya, bitamakkunin minal adani. Fa in akhara atima wa dhamina in talafa ba'dan. Jika dia mengakhirkan dosa,
Kewajiban zakat itu kalau misalnya zakat mal berarti satu sudah punya nisab, yang kedua sudah jatuh tempo. Jatuh temponya kan haul. Pada saat jatuh temponya kok dia tidak segera menunaikan zakat itu, maka dia berdosa. Harus segera ditunaikan. Karena itu menjadi apa namanya? Lihajatil mustahiqina ilaiha. Karena ada tuntutan hajatnya orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Wa dhamina intalah ba'da. Kalau sudah jatuh tempo, dia tidak segera membayarkan, lalu kemudian harta yang akan digunakan untuk membayar zakat itu rusak. Kalau rusak berarti kan nilainya berkurang. Padahal sudah jatuh tempo, dan jatuh tempo itu dia tidak segera bayarkan, rusak, maka dia harus mengganti rugi. Tetap kerusakannya dihitung. Kenapa? Karena sudah jatuh tempo, kenapa nggak segera dibayarkan? Gitu ya. Nah, in ukhira lintidhari qaribin aw jarin aw ahwaja aw aslaha lam yaktam. Ya, seperti itu disebut dosa. Ya, tapi in ukhira lintidhari qaribin aw jarin aw ahwaja aw aslaha lam yaktam. Kalau misalnya ada tujuan, dia sudah jatuh tempo harus dibayarkan zakatnya, sudah memenuhi haul. Ya. Tetapi ada pertimbangan lain. Apa pertimbangannya? Misalnya ada kerabat. Ya. Kerabat itu berarti orang yang bukan tanggungan nafkah, tapi dia termasuk kerabat. Ya. Sebenarnya orang yang seperti ini yang kita dahulukan, kita ada hubungan keluarga, tapi dia bukan termasuk orang yang menjadi beban tanggung jawab nafkah oleh kita. Ini yang mesti diduluin, Pak. Kerabat dulu, tapi kerabat yang bagaimana? Kerabat yang bukan merupakan tanggungan nafkah bagi kita. Nah, itu didahului. Sehingga ketika orang ini ditunggu, orangnya lagi pulang kampung, sehingga pembayaran zakatnya ditunda menunggu orang ini, nggak masalah. Tapi ini berarti bukan zakat fitrah ya, Pak. Kalau zakat fitrah kan waktunya terbatas. Ini masih bicara tentang zakat mal. Atau tetangga. Ini tetangga orangnya miskin, ya, layak untuk menjadi mustahiquz zakat, tapi orangnya lagi nggak ada, menunda pembayaran karena menunggu datangnya tetangga ini yang ketahuan miskinnya memang berhak untuk menerima zakat. Nggak apa-apa ditunda sampai orangnya datang. Ya. Tapi jangan zakat fitrah waktunya terbatas. Lakinnahu domanuhu intalafa, ya, tetapi orang yang berkewajiban membayar zakat itu harus mengganti rugi kalau memang gara-gara nunggu lalu kemudian yang mau diserahkan menjadi rusak. Ya. Yang mau diserahkan menjadi rusak. Kayak yang rusak-rusak ini kan misalnya kayak zakatnya padi beras gitu. Kalau dia nanam padi, nanam beras lalu panen, kan berarti di situ ada kewajiban zakat dari pertanian, gitu kan? Nanti dibayarkannya kalau tetangga datang. Begitu dibayarkan ternyata padinya atau berasnya itu kebanjiran sampai rusak. Jadi tetap harus wajib mengganti. Kamat atlahahu aw qassarahu fi tab'i muttalifin anhu, seperti orang yang merusakkannya atau secara sembrono, ya, di dalam menyerahkan harta yang rusak. Karena ada kesembronoan. Kan wa ta'u fi ghairi dirzihi ba'dal hauli wa qabla tamakkul. Seperti dia menyimpannya di tempat sembarangan, bukan ditempatkan di tempat yang khusus. Ditaruh aja di depan rumah. Besoknya buka pintu hilang. Yang seperti ini dia harus ganti, ya. Karena ada kecerobohan. Tapi kalau dia simpan di tempat yang rapi, ya, kemudian tidak ceroboh, ada masalah. Nah, ini nggak karena harus mengganti rugi karena memang sudah ditempatkan di tempat yang rapi. Nah, jadi sudah masuk haul, belum ada waktu yang memungkinkan bagi dirinya untuk
membayarkan zakat itu. Wa yahsulu tamakkunu bi huduri malin ghaibin ya sa'irin au qarin di mahallin asru al-usul ilaihi. Disebut mungkin untuk menyerahkan adalah misalnya harta yang akan dijadikan sebagai objek zakat itu telah datang, baru ada nih. Ya, ini berarti tamakkun, sudah ada barangnya, tinggal diserahkan. Ya, harta yang tadinya tidak ada kemudian datang ada, nah pada saat itu berarti ada kemungkinan untuk bisa menyerahkannya. Al-qarin di mahallin asra al-usul ilaih, atau hartanya sudah ada ditetapkan di suatu tempat tetapi untuk mengambilnya ada kesulitan, ada proses dulu, prosesnya mungkin harus ada beberapa yang harus dilalui, ya, izin misalnya, ya. Ada misalnya di tempat yang jauh untuk transportasinya sulit, tapi dia punya harta itu, berarti sebelum bisa diambil dengan proses yang sulit itu belum ada kemungkinan untuk penyerahan. Nah, berarti kalau hadir sudah ada, berarti sudah tamakkun, sudah memungkinkan untuk diserahkan hartanya. Fa illam yahdur lam yalzamhu al-ada'u min mahallin akhar wa in jawazna naqla zakat wa in jawazna naqla zakat. Nah, kalau memang tidak bisa untuk diserahkan pada tempat yang lain min mahallin akhar wa in jawazna naqla zakat, walaupun kita membolehkan memindah zakat. Memindah zakat itu gini. Menurut Imam Abu Hanifah memindahkan zakat itu boleh. Artinya kalau kita berada di lingkungan Masjid Nurul Huda, mestinya membayarkan zakatnya di sekitar Masjid Nurul Huda. Tidak boleh nyebrang ke wilayah lain. Kalau nyebrang ke wilayah lain disebut naqluz zakat. Imam Syafi'i tidak membolehkan memindahkan kewajiban zakat di tempat yang lain, namanya naqluz zakat. Tapi kalau kita mengikuti Imam Hanafi boleh. Nah, misalnya kita memilih kaul itu, ya, kaul itu tetap, ya, harus dilaksanakan setelah hartanya sudah ada di tangan atau sudah sampai ke tempatnya sendiri. Wa huduri mustahiqiha az-zakati au ba'dihi, dan merupakan syarat kemungkinan seseorang berkewajiban membayar zakat, sudah disebut tamakkun, adalah ketika hadirnya mustahik, orang yang berhak menerima zakat itu hadir, ada di tempat, itu maksudnya, ada di tempat. Atau sebagiannya ada bahwa mutamakkinun bin nisbati li hissati. Nah, ini orang tersebut disebut sudah memungkinkan untuk membagi bagian mereka, walaupun hanya sebagian yang datang, ya berarti bagian mereka yang ada aja dibagikan terlebih dahulu. Untuk yang belum ada nanti ditangguhkan sampai datang, ya, sampai ada. Wa ma'afarogin min muhimmin diniyin, ya. Dan setelah ada dia sebentar, hatta lau talafat dhamanha, sehingga ketika misalnya harta yang disimpan untuk orang yang belum datang itu ternyata rusak, maka dia wajib untuk menggantinya. Dan wa hulul dainin, yang kedua, ini yang tidak harus dihitung dalam kategori wajib dizakati adalah harta yang memang pada saat itu dia jatuh temponya hutang. Jadi nanti cara menghitung zakat itu untuk hutang-hutang yang jatuh tempo itu disisihkan. Kalau yang belum jatuh tempo ini harus dizakati. Karena hutang itu tidak menghalangi seseorang untuk membayar zakat.
Dengan alasan, Pak, saya gimana mau zakat? Uang saya kan ini boleh utang. Nah, yang dihitung untuk dipotong dari harta zakat adalah harta yang pada saat bulun, ya, pada saat haul maksudnya, itu jatuh tempo pembayaran utangnya. Itu jangan dihitung. Ya. Kalau yang kalau yang tidak, kalau yang utang yang belum jatuh tempo itu masuk sebagai aset yang harus dizakati. Gitu ya. Minaktin atau irtin atau artin tijaratin, misalnya bagian dari harta nakdin itu emas atau perak atau harta dagangan. Ma'akudratin ala istifan yakana ala maliin hadirin balin jahilin alaihi bayinatun, beserta dengan dia memiliki kemampuan apa? Kemampuan untuk memenuhi atau untuk membayar hutangnya. Jadi ini ya, dengan jatuh temponya hutang, ya, dia bisa membayar hutangnya di saat itu, dan sisanya itu masih cukup, ya, masih cukup untuk dihitung sebagai harta yang sudah mencapai nisab. Maka hutang yang jatuh tempo itu tidak dimasukkan ke dalam harta yang tadi yang sudah sampai nisab. Jadi seperti itu untuk pembayaran zakat. Saya lagi nyari tentang mustahiquz zakah, karena ini terkait dengan kewajiban yang akan kita laksanakan. Itu lebih banyak adalah kewajiban zakat fitrah. Baik. Wa thaniha iqauha mustahiqiha. Yang kedua adalah menyerahkan kepada mustahiquz zakah. Mustahiquz zakah, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Yakni man wajada minal asnafi thamaniyatil madhkurati fi ayatin innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bis sabil. Yakni orang-orang yang masuk dalam kategori 8 golongan yang disebutkan di dalam ayat. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu maksudnya adalah zakat. Pertama, yang berhak menerima zakat adalah al-fuqara, orang-orang fakir. Siapa orang fakir itu? Wal faqiru man laisa lahu malun wala kasbun laikun yaqau mawqi'an min kifayatihi wa kifayati mamuni. Kategori fakir, ya, fakir adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan. Duit nggak punya, harta nggak punya, pekerjaan juga nggak punya, nganggur, nggak punya duit, fakir. Ya, nganggur, nggak punya duit, fakir. Harta yang bagaimana? Malun wala kasbun laikun. Kasbun itu pekerjaan, mata pencaharian yang pantas, yang memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang yang ada dalam tanggungannya. Nganggur, kerja sih kerja, tapi nggak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Nganggur, nggak punya duit, ya, kalaupun punya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang ditanggung. Ini disebut apa? Fakir. Yang kedua, nih, wala yamna'ul faqra maskanuhu wa thiyabuhu walau litajammuli fi ba'di ayyamis sanah. Tidak disebut menghalangi kefakiran adalah rumahnya. Jadi ini fakir padahal orang kan nggak kerja, nggak kerja, nggak punya uang,
ya, yang bisa memenuhi kebutuhannya, tapi punya rumah, ya, punya rumah. Kan ada orang yang duitnya banyak, makan cukup, kebutuhan cukup, rumahnya ngontrak, kan ada, gitu ya. Nanti kategorinya begini, ada orang punya rumah, tapi memang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hari-harinya dan dia nganggur, tidak kerja, itu bisa dikategorikan fakir. Jangan dilewatin itu, tetap dicatat sebagai fakir kalau memang walaupun dia punya rumah, sebab rumah itu tidak menghalangi seseorang dari jabatan fakirnya, jabatan dari predikat fakirnya. Terus apa pakaiannya? Dia punya pakaian, ya pakaiannya bagus itu. Masa dia disebut fakir? Tetap disebut fakir. Pakaian tidak menghalangi catatan dia sebagai seorang yang fakir. Walaupun pakaian itu bukan untuk sekedar menutup aurat, tetapi litajammuli fi ba'di ayyamis sanah. Ada pakaian yang masih bagus, ya, yang sewaktu-waktu dipakai untuk perhiasan atau untuk kondangan misalnya. Ada sebagian tahunnya. Wa kutubun yang tajuha, dia tidak punya pencaharian, tidak punya uang, tapi kitabnya yang mahal-mahal itu dia punya. Apakah kitabnya yang dihitung kalau dikalkulasi itu bisa cukup makan, cukup segala-galanya itu menjadi penghalang dia disebut fakir? Tidak. Ya, kitab-kitabnya banyak, belinya mahal-mahal, tapi dia tidak punya apa-apa. Ya, punyanya kitab. Apakah kita menghalangi kefakirannya? Tidak. Ya. Wa abduhul ladzi yahtaju ilaihi lil khidmah, atau dia punya pelayan yang dibutuhkan untuk melayani. Kalau zaman dulu kan ada budak, dia punya budak. Tetap walaupun dia punya budak, tidak menghalangi hitungan dia sebagai orang fakir. Wa maluhu al-ghaibu bimarhalataini awil hadiru wa qadhila bainahu wa bainahu wa dainul muajjalu wal kasbul ladzi la yaliqu bihi. Nah, di sini masuk kategorinya adalah orang yang hartanya itu tidak ada di tempat, adanya di tempat yang jauh, ya, adanya di tempat yang jauh yang melewati dua marhalah. Dua marhalah itu kira-kira sekitar 150 kilo, sekitar 150 kilometer. Ya. Nah, hartanya ada tapi jauh, dia nggak bisa mengambilnya. Di tempatnya dia nggak punya apa-apa. Ini masuk ke kategori miskin, masuk, karena dia tidak bisa mengambil hartanya yang di tempat jauh. Ya, zaman dulu, kalau sekarang kan banyak kendaraan untuk bisa mengambil harta yang jauh. Dulu ukuran dua marhalah mungkin bagi orang yang miskin sama sekali nggak mampu untuk mengambil hartanya yang jauh, itu juga tidak menjadi penghalang untuk dia disebut fakir, ya. Wadainul muajjal, dan hutang yang jatuh tempo, hutang yang jatuh tempo. Wal kasbul ladzi la yaliqu bihi, atau dia kerja tapi kerjanya nggak pantas, nggak layak, kerjanya nggak layak. Misalnya sehari hanya dapat sehari hanya dapat berapa ukuran tidak layak itu? Misalnya 10.000 gitu. Sehari hanya dapat 10.000, sementara kebutuhannya itu, dan 10.000 juga nggak pasti gitu. Nah, dapatnya kecil nggak pasti pula. Ini namanya dia punya pekerjaan tapi tidak layak banget. Waqta ba'dhum anna halyal mar'ati allati biha al-mutajata litazayyun bihi adatan la yamna'u faqruha. Sebagian ulama berfatwa, ya, bahwa perhiasan wanita yang pantas dipakai oleh wanita yang membutuhkan, ya, untuk perhiasan secara umum, ya, bukan melampaui batas, secara umum pantasnya itu masyarakat sekitar itu pantasnya
perempuan itu minimal punya anting misalnya, anting-anting minimal, atau orang India minimal punya anting yang dipasang di hidung orang India, ya, minimal, sehingga kalau sampai nggak masang itu udah kelihatan nggak pantas banget karena adatnya seperti itu. Maka anting yang dipakai oleh istrinya itu tidak menghalangi kefakirannya untuk perhiasan-perhiasan yang umumnya orang pakai, gitu. Bukan melampaui batas disebut miskin kalau gelangnya segini emas 24 semua miskin, ya enggak, namanya sudah kepunyaannya itu sudah melampaui batas. Yang kedua, wal miskinu man qaddara ala malin aw kasbin yaqumu min hajatihi wala yakfi. Yang kedua miskin. Ini untuk perhatian kita, karena jangan sampai zakat ditasarrufkan kepada orang yang tidak berhak. Ini bisa jadi masalah, kita repot ngurusin zakat tapi pentasarrufannya salah. Orang yang tidak layak untuk dikasih kita kasih, masalah. Ya. Orang miskin, siapa orang miskin? Bisa belum? Siapa orang miskin? Adalah orang yang mampu untuk mendapatkan harta atau punya pekerjaan, ya, yang bisa memenuhi hajatnya, kebutuhannya, tapi tidak mencukupi. Butuhnya sebulan misalnya 3,5 juta, dia cuma dapat 2 juta. Nah, ini namanya miskin. Ya, umumnya punya kecukupan itu untuk 1 bulan 3,5 juta untuk dirinya dan keluarganya, minimal punya 3,5 juta sebulan karena ukurannya sudah segitu. Umumnya orang disebut mampu kalau penghasilannya segitu, maka di bawah itu disebut miskin walaupun dia punya pekerjaan. Jadi orang yang punya pekerjaan yang penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya itu disebut. Nah, karena yang tadi asrotin wa indamu tamani, yang seperti orang yang butuhnya 10 kok dia cuma punya 8, ya. Butuhnya 10, cuma punya 8 ya. 10 itu misalnya 10 juta, kok punyanya 8 juta. Tapi kalau 8 juta mau melebihi cukup ya. 10 itu taruhlah misalnya 1 juta ya, tapi dia punya 800, maka disebut miskin. Jadi saja, mari bersama kita tutup pengajian ini, mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Al-Fatihah.